bertahan usai kekalahan. Menangislah lomba kita wahai sang Garuda, kita masih ada asa. Patrick Kluivert, pelatih baru Timnas Indonesia, secara terang-terangan mengucapkan terima kasih kepada pendahulunya yaitu Shin Tae-yong karena sudah berjuang dan membuat Timnas Indonesia punya peluang besar lolos Piala Dunia secara langsung. Patrick Kluivert juga mengatakan bahwa tujuannya adalah melanjutkan yang sudah ada dan lolos Piala Dunia. Dirinya juga mengatakan bahwa supporter, pelatih, pemain, bahkan federasi harus bersatu untuk mewujudkan impian ini. Berikut adalah beberapa kabar penting Timnas Indonesia terbaru hari ini. Jadi siapkan kopinya teman-teman dan mari kita ke pembahasannya. Dan yakinlah bahwa kita mampu melakukannya. Indonesia, 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 salalala. Indonesia, 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 salalala. Kabar kehadiran Patrick Kluivert di Timnas Indonesia ternyata punya keuntungan tersendiri. Mengingat Patrick Kluivert adalah salah satu pemain legenda di dunia sepak bola, khususnya Belanda. Tentu saja sosoknya sangat dikagumi dan hormati oleh para pemain yang lahir di Belanda. Keuntungan untuk Timnas Indonesia sendiri adalah sebagai berikut. Pertama, sosok Patrick Kluivert bisa menjadi pancingan untuk pemain keturunan yang lain jadi ikut gabung ke Timnas Indonesia. Kedua, menurut keterangan Coach Justin, Elkan Bagot akan segera comeback ke Timnas Indonesia. Dan ada salah satu pemain keturunan yang dulu agak susah diajak sekarang mulai mau. Akan tetapi siapa dia kita masih belum mengetahuinya. Ya, walau karier kepelatihan dari Patrick Kluivert banyak dipertanyakan banyak pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi tim yang dibawa cukup membuat kita sedikit lega. Nama Alex Pastor yang ditunjuk jadi asisten pelatih dari Patrick Kluivert adalah sosok yang paling disorot. Mengingat Alex Pastor adalah sosok pelatih yang cukup sukses. Dirinya pernah membawa 3 klub promosi ke Eredivisie. Dan Alex Pastor adalah sosok yang dikenal mempunyai taktik dan strategi yang sangat berbahaya untuk lawan. Jadi sosok Alex Pastor di Timnas Indonesia sebagai asisten pelatih membuat sebagian besar fans Timnas Indonesia merasa optimis. Bahkan pundit asal Belanda mengatakan bahwa komposisi pelatih di Timnas Indonesia dinilai kurang tepat. Mereka berkata harusnya Alex Pastor yang jadi pelatih kepala dan Patrick Kluivert yang menjadi asisten. Ya tentunya para pundit Belanda berbicara sesuai data ya teman-teman. Patrick Kluivert juga membawa satu orang lagi yaitu Danny Lanzat. Patrick Kluivert mengatakan alasan dia membawa Danny Lanzat adalah karena dia bisa berbahasa Indonesia. Wih, pantesan saja wajahnya juga mirip orang Indonesia bang. Danny Lanzat ini ya teman-teman. Patrick Kluivert juga mengaku bahwa filosofinya adalah menyerang adalah pertahanan terbaik. Saya sangat suka bermain menyerang dan menguasai bola, ujar Patrick Kluivert. Ya, kita patut nantikan ya teman-teman dan dukung penuh pelatih baru bersama Timnas Indonesia. Semoga mereka bisa membuat peningkatan permainan Timnas Indonesia dan mampu lolos Piala Dunia secara langsung. Karena Patrick Kluivert juga dituntut oleh supporter Timnas Indonesia, yaitu La Grande Indonesia dan Ultras Garuda untuk harus bisa lolos Piala Dunia secara langsung. La Grande dan Ultras Garuda juga berharap Patrick Kluivert dan jajarannya mampu membuktikan dan membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia tanpa ada tawar-menawar. Ujar Ultras Garuda dan La Grande Indonesia melalui caption postingan Instagram mereka. Yang tentunya Ultras Garuda dan La Grande juga akan tetap mendukung Timnas Indonesia di lanjutan laga kualifikasi Piala Dunia. Kabar selanjutnya, sosok Big Elkan atau Elkan Bagot dikabarkan juga akan segera kembali ke Timnas Indonesia. Hal ini juga sempat dikatakan oleh Coach Justin, bahwa ada peluang besar Elkan Bagot akan kembali ke Timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert. Rumornya juga orang PSSI sudah menghubungi Elkan Bagot kembali. Dan Elkan Bagot juga sudah 3 hari ini terpantau, terus memantau akun Timnas Indonesia dan menyukainya. Jadi ada kemungkinan Elkan Bagot bisa comeback ya teman-teman. Mengingat postur Elkan Bagot ini lebih tinggi dari Jay Idzas dan Elkan Bagot juga sering mencetak gol dari sundulan kepalanya saat masih bersama Timnas Indonesia. Elkan Bagot juga sudah sembuh dari cedera. Jadi mari kita nantikan apakah Elkan Bagot akan dipanggil Patrick Kluivert atau tidak. Kita lakukan hal yang kita bisa hingga kita menuju dunia.
Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha. Dan yakinlah bahwa kita... Ya tentunya perlahan para fans timnas Indonesia sudah mulai menerima keputusan PSSI, walau dengan syarat harus lolos Piala Dunia. Fans timnas Indonesia juga sudah mulai percaya dan mendukung pelatih baru yaitu Patrick Kluivert. Jadi yuk bersatu lagi, kita kawal tujuan kita bersama-sama lagi, kita harus lolos Piala Dunia. Dan tolong teruntuk Pak Exco Arya Sinulinga dan pengamat abal-abal Bang Akmal. Sudah cukup membahas dinamika itu, tolong stop. Para fans juga udah mulai percaya kok sama pelatih baru asalkan jangan gagal. Jadi udah ya Pak kan, katanya kita harus fokus, jadi stop pembahasan soal dinamika itu. Basicnya bukan mantan pemain, bukan mantan pelatih, tapi kayaknya lebih pinter gitu ya. Terus juga sekarang malah pemain-pemain ini dijadikan pemberitaan juga bahwa memang sudah ada pergerakan di pemain timnas ketika nggak setuju sama pelatih STY. Ini validitasnya dari mana? Jangan juga jadi isu dan membuat suasana di dalam tidak enak. Kalau memang ternyata itu benar pun terkonfirmasi lah oleh orang-orang yang memang ada di dalam. Jangan kalian membuat jadi tambah ribut ya, karena di dalam pun bisa jadi juga ada yang pro dan kontra, dan itu sah-sah aja dalam sebuah tim, dalam sebuah organisasi. Jadi janganlah menurut gua kita overlap ya, bahwa kita lebih tahu gitu. Sekali lagi ingat, yang udah mempersiapkan tim, yang udah pernah membawa tim, yang udah pernah melatih tim di Piala Dunia itu, ya kita nggak suka mau nggak mau ya si STY ini kita perlu menghargai itulah ya. Begitupun juga kita belum pernah misalnya jadi pengurus, belum pernah jadi official team ya, kita mengamati sampai di hal-hal yang patut kita amati ya. Tidak perlu juga sampai yang kita sebenarnya lebih tahu di dalamnya ya. Kalau itu sih waktu pagi-pagi ini karena gue nonton yang kemarin, malah pengamat yang kasih informasi apa yang terjadi di dalam, validitasnya dari mana, dan kok jadi lebih paham kayaknya ini kenapa dia diganti jadi kapten, kenapa dia persiapan pelatihannya begini, kan harusnya seperti ini. Udah lah yang udah pernah Piala Dunia itu siapa udah, terus kemudian akhirnya dia tidak bisa diintervensi ya, nah dia gitu karakternya. Tapi apakah dia bisa diberhentikan? Bisa. Jadi memang itu sudah yang terjadi gitu. Oke. Terima kasih teman-teman ya sudah setia hadir dan mendukung channel ini. Semoga kabar-kabar tadi bermanfaat ya teman-teman. Sehat selalu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung tim nasional sepak bola Indonesia. Terima kasih sudah menonton.